Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi dynamic routing OSPF pada router mikrotik. Sebelumnya, mari kita membahas atau membedakan apa sih perbedaan antara static routing dan dynamic routing, khususnya adalah OSPF. Baik, static routing itu ya sama saja manual. Kita harus menambahkan network-network tujuan yang akan kita hubungkan secara manual dan membutuhkan parameter destination address dan gateway. Sebagai contoh, misalnya ya, kalau kita ulas pembelajaran sebelumnya, di mana misalnya di dalam router 1 di sini memiliki network klien 192.168.1 titik sekian. Di sini IP-nya, IP router satunya, gateway-nya adalah 1.1 untuk kliennya. Di mana PC1 ini akan berkomunikasi ke PC2 yang memiliki network 192.168.2 titik sekian. Karena dia berbeda network, maka kita harus melakukan konfigurasi manual dengan menambahkan rute baru di router 1 menuju ke network 192.168.2 titik sekian. Kita menambahkan destination address dengan menambahkan IP network 192.168.2 titik sekian ya, network di router 2 ke arah PC klien. Gateway-nya kita menambahkan router tetangga kita, yaitu ke router 2, router tetangganya yaitu 10.10.10.10.2/30. Oke, itu baru ke network router 2 yang ada di PC 2. Bagaimana dengan ke PC 3? Misalnya dari PC 1. Berarti ya kita harus menambahkan lagi rute baru di router 1 ke network PC 3, yaitu 192.168.3.0/24. Berarti di router 1 nanti kita harus menambahkan destination address network PC 3 ya, 192.168.3.0. Gateway-nya nanti kita bisa tentukan mau lewat router 2, mau lewat 10.10.10.2/30 atau mau lewat router 4 dengan IP address 40.40.40.1. Nah, itu static routing ya, manual. Nah, bagaimana dengan dynamic routing? Namanya juga dynamic routing. Maka kita akan mendapatkan routing secara dinamik atau secara otomatis ya. Dengan cara seperti apa? Kita berbicara dengan OSPF. Maka kalau OSPF itu network-network yang ada di dalam router itu akan di-advertise, atau artinya ya akan menginformasikan network yang dynamic active connected atau DAC ke router tetangganya. Misalnya di router 1 ini terdapat network, kita lihat di sini ya. Di Ether 1 ada 10.10.10.1/30. Di Ether 2 ada 40.40.40.2/30. Di Ether 3 terdapat IP address 192.168.1.1/24. Maka di sini di router 1 terdapat IP yang di dalam routing table itu DAC-nya itu adalah IP address ETH1, ETH2, ETH3, dan ETH4. Nah, nanti di advertise ya. Dan di router 2 pun sama seperti itu. Jadi nanti akan didaftarkan, dipromosikan ya network-network ini ke router tetangganya. Artinya apa? Misalnya seperti ini. Router 1 nanti akan mempromosikan atau akan mengadvertise ya. Dia akan berkomunikasi. Hello router 2, di belakang saya, di belakang network saya ini ada network 192.168.1.0/24
ada network 40.40.40.0/30 dan ada network 10.10.10.10/30. Apabila kamu ingin berkomunikasi atau mau bertujuan ke PC 1, maka lewat sini aja gitu ya. Begitupun di router 2. Router 2 pun akan menginformasikan ke router 1 di sini. Halo router 1, saya memiliki network address ya, memiliki beberapa network nih. Ada network yang buat ke PC 2, networknya adalah 192.168.2.0/24. Saya memiliki network 10.10.10.2/30. Saya memiliki network 20.20.20.1/30. Kamu kalau mau ke PC 2 lewat aku saja. Nah, itu di advertise. Begitupun juga ke router 3. Router 2 nanti semua network yang ada di dalam router 1 akan disimpan di dalam routing table di router 2. Dan nanti flagnya ya, indikatornya itu adalah dynamic active OSPF. Jadi seperti ini, dynamic active OSPF ya, DAO. Nah, begitupun di router 3. Nanti di router 2 akan menginformasikan, akan menginformasikan network-network yang ada di router 2. Dan secara otomatis karena router 1 ini sudah terdaftar network-networknya di router 2, maka dia juga akan mengirimkan network-network yang ada router 1 ini ke router 3. Jadi ibaratnya, hai router 3, saya memiliki network 20.20.20.1.0/30. Saya memiliki network 10.10.10.0/30 dan saya memiliki network 192.168.2.0/24. Dan saya juga punya network dari router 1 loh, ini saya kirimkan. Nah, nanti router 2 akan mengirimkan network-networknya ke router 3 ya. Ke router 3. Jadi nanti di router 3 pun dia di routing table-nya terdapat network-network yang ada di router 2 dan network-network yang ada di router 1. Nanti terinformasikan di routing table-nya di router 3 gitu ya. Nah, nanti router 3 pun sama, dia akan mengirimkan segala informasi network-network yang ada di router 3 ini ya, yang ada di router network 3 ini, dia akan mengirimkan ke router 2. Jadi otomatis nanti router 2 memiliki network di router 3 dan memiliki network yang ada di router 1 ya. Jadi ada 3 network. Nah, selanjutnya di router 4. Di router 4 sama, nanti router 4, router 4, saya punya network ini ya, saya punya network saya nih ya, dengan network sekian. Saya juga punya network dari router 2 nih yang ini ya. Saya juga punya network dari router 1. Nah, kamu kalau mau komunikasi ke network router 2 dan network router 1 bisa lewat saya. Oke, saya kirimkan ya. Nah, nanti router 4 juga akan mengirimkan balik ke sini. Halo router 3, saya punya network saya seperti ini ya, network dari 30.30, 40.40 sekian ya, 192.168.0/24. Jadi akan mengirimkan ke router 3. Jadi nanti router 3 memiliki network dari router 4 ya, memiliki network dari router 3 tentunya, memiliki network dari router 2, memiliki network dari router 1. Begitupun juga nanti kan router 4 akan mengirimkan balik ya network-networknya. Router 3 nanti akan mengirimkan, jadi semua di router-router ini di routing table-nya akan lengkap, semua network-network yang ada di sini semuanya terdaftar di routing table-nya masing-masing. Ya, seperti itu. Dan nanti indikatornya itu adalah tadi dynamic active OSPF, O-nya kecil. Oke. Nah, itu penjelasan awal pendahuluan dari saya ya.
Nah, sekarang langkah pertama untuk basic dari OSPF aja kita harus melakukan yang namanya advertise ya. Advertise. Kalau kemarin kita belajar tentang hello packet ya, di mana ada pertukaran hello, terus ada pertukaran link state request, ada link request advertisement, ada link state database ya. Nah, sekarang kita akan lakukan itu ya. Nah, yang pertama kita nyalakan dulu mikrotiknya. Di sini terdapat router, ada 4 router, nanti bisa kalian praktekkan. Misalnya di sini router 1 kelompok 1, router 2 kelompok 2, router 3 kelompok 3, router 4 kelompok 4, dan masing-masing terdapat kliennya ya. Jadi kita nyalakan dulu di sini. Kita nyalakan ya, sambil menunggu. Di sini kita nyalakan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan coba melakukan advertise ya, network yang ada di dalam router 1. Oke. Sebelumnya informasi di sini saya sudah melakukan yang pertama menambahkan IP address sesuai dengan network yang ada di dalam router 1 ya, dimana root ether 1 itu IP addressnya adalah 10.10.10.1/30, networknya adalah 10.10.10.0. Lalu di ether 4 di sini saya mendapatkan IP DHCP client dari ISP ya, contohnya seperti itu dengan IP address 10.65.65.3. Lalu di ether 2 yang mengarah ke router 4, di sini saya menambahkan IP address sesuai dengan topologi ya, 40.40.40.2/30, dan ke ether 3. Di ether 3 ini mengarah ke network client, yaitu di PC 1 ya, dengan network 192.168.1.1. Untuk ke kliennya juga di sini saya menambahkan DHCP server, oke, ke ether 3 ya. Jadi di sini nanti PC 1 ini akan mendapatkan IP address secara dinamik. Selanjutnya juga settingan dasar. Sebenarnya internet ini tidak terlalu menjadi penting dalam topik bahasannya, tapi ya saya tambahkan juga masquerade atau NAT-nya ya di firewall. NAT-nya dimana SRC NAT, ethernya ether 4, actionnya masquerade. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita lakukan advertise-nya. Kalau kita lihat di sini IP route. Nah, di sini ada dynamic active connected. Nah, yang DAC di sini kita masukkan, kita tambahkan ke network OSPF-nya. Bagaimana? Yang pertama kita tambahkan di sini, kita close, kita masuk ke dalam menu routing, lalu kita pilih OSPF, lalu kita masuk ke bagian network, lalu kita tambahkan di sini network yang ada di dalam router 1. Apa saja? Di sini ada 10.10.10.0, 10.10.10.0. Jangan lupa gunakan prefixnya /30. Lalu klik apply. Kita tambahkan lagi, bisa copy atau kita tambah ya. Oke, lalu kita tambahkan yang kedua. DAC yang kedua adalah
10.6565.0 10.6565.0/24. Klik apply. Kita tambahkan lagi, bisa kita copy atau kita klik tambah di sini, kita klik baru. Network yang di AC-nya lagi di dalam root list-nya adalah atau routing table 40.40.40.0/30. Kita klik apply, lalu kita klik oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sini 192.168.1.0/24. Areanya backbone ya. Klik apply, lalu klik OK. Nah, selanjutnya di sini terdapat 4 buah network yang sudah kita tambahkan pada network OSPF di sini. Oke. Selanjutnya kita menuju ke router 2. Nah, oke, tambahan juga di setiap routernya di sini saya sudah menambahkan yang namanya tools Romon. Jadi bisa mengakses menggunakan Romon ya ke router 2, router 3 dan router 4. Adanya di tools Romon di sini ya, tinggal di enable saja. Oke, cara memanggilnya router 2, kita masuk dari router 1 connect to Romon. Lalu kita masuk ke router 2, kita klik connect. Jangan lupa ya, identitinya juga biar mempermudah kita, identitinya juga diganti ya. Ada yang di menu sistem, di identity di sini diganti, biar memudahkan saja. Oke, router satunya sudah kita sembunyikan, kita fokus ke router 2. Di router 2 seperti biasa, saya sudah menambahkan beberapa IP address ya, di address list. Ini yang di Ether 2 kita cocokkan. Networknya adalah 10.10.10. Oke. Di Ether 1 20.20.21 yang menuju ke router 3 dan network 10.10.10.10 yang menuju ke 192.168.2.0 yang menuju ke klien PC 2. Oke, sudah. Dan seperti biasa, ke kliennya saya sudah menambahkan IP DHCP server di sini supaya nanti di PC 2-nya bisa mendapatkan IP dari DHCP server. Oke. Sama seperti halnya di router 1, kita advertise ya. Routing OSPF masuk ke bagian network, kita tambahkan network yang ada di dalam root list atau routing table yang ada di dalam router 2. Nah, biar mempermudahnya kita tampilkan saja di IP route. Nah, kita lihat di sini terdapat 3 DAC. Berarti kita tambahkan 3 DAC di sini. Yang pertama adalah network 10.10.10.0/30 areanya backbone. Sudah, klik apply. Oke, kita tambahkan lagi networknya 20.20.20.0/30 areanya backbone. Klik apply. Oke, kita tambah lagi 192.168.2.0/24. Kita klik apply. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata kita sudah mendapatkan kiriman dari IP dari network dari router 1. Tandanya apa? Tandanya kita lihat di sini flagnya ada DAO, Dynamic Active OSPF,
Ini network 10.65.65.0 yang menuju ke network internet ya, ke ISP ke sini. Ke sini. Lalu ada lagi 40 network 40 ini berarti yang menuju ke area router 4. Jadi kalau misalnya router 2 mau ke router 4 nanti bisa lewat jalur sini ya. Jadi ada rute, ada peta ke sini ya, lewat sini. Selanjutnya di sini ada DAO 192.168.1.0, artinya jadi ada jalan nih dari router 2 ini, dari network ini kalau mau ke network 1.0 atau ke PC 1 atau ke network yang di Ether 3 di router 1 ini bisa lewat sini. Jadi sudah ada jalannya, sudah ada petanya gitu ya. Seperti itu. Kalau kita lihat di router 1 pun sama nanti ya. Karena sudah sama-sama di advertise, kita lihat di IP router 1. Nah, di sini sudah masuk informasi network yang ada di dalam router 2. Dimana di sini ada network yang menuju ke network 192.168.2.0. Jadi nanti kalau dari network sini mau ke PC 2 berarti sudah ada jalannya, sudah ada petanya. Oke, ya. Jadi di dalam router 1 juga sudah muncul ya, sekarang sudah muncul network yang menuju ke router 2. Nah, oke, sekarang kita buka router 3-nya ya. Router 3-nya kita buka, di router 2 kita tutup. Router 3 kita buka lewat dari router 1 saja, kita klik. Oke, sekarang kita menuju ke router 3, kita masuk connect to Roamon. Terus kita menuju ke router 3, klik connect. Oke, sudah masuk ke router 3. Sekarang kita tambahkan network yang ada di dalam router 3. Oke, dengan cara kita masukkan ke IP route untuk melihat informasi DAC-nya ya. Informasi DAC-nya ada IP berapa saja. Ini sudah saya tambahkan. Lalu kita masuk ke IP route ke routing OSPF. Kita tambahkan di sini network. Kita tambahkan networknya 20.20.20.0/30, areanya backbone, klik OK. Tambahkan lagi 30.30.30.0/30, apply OK. Lalu kita tambahkan network mana nih, di Aceh ya, 192.168.3.0/24. Oke, sudah kita tambahkan ya. Ini di Aceh-nya 20, terus menurut 192.168.3.0 sama 30. Oke. Lihat di sini langsung muncul informasi dari router 2 dan router 1. Oke ya, ini dari router 1, ini dari router 2. Sudah masuk informasinya. Kalau kita ingin melihatnya, adanya di menu routing OSPF di Nightboard di sini ya. Ini menuju ke address 20.20.20 dengan router ID 10.10.10.2. Ini kita akan belajar tentang router ID dan stage instance-nya ya.
Oke, sudah seperti ini kita close router 3. Kita masuk lagi ke router 1. New Winbox, connect to Romon. Terus kita masukkan dulu. Sorry. Connect to Romon. Router 4. Oke, kita ke router 4, kita klik connect. Sama di router 4, kita masuk ke menu IP routes dulu, supaya kita ingin mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam router 4. Ya, sudah terdapat IP address 30, 30, 30.0, ada IP address 40, 40, 40.0, ada IP address 192.168.4.0. Kita masuk ke routing WSPF network. Kita masukkan semua network yang ada di dalam root listnya. Masukkan 30.30.30.0/30, apply, copy 40.40.40.0/30, apply, copy 192.168.4.0/24, apply. Oke. Nah, di sini terlihat terdapat semua router 4 memiliki semua network yang ada di dalam semua jaringan, OSPF-nya ya. Nah, jadi sekarang kita lakukan uji coba. Nah, jadi semuanya sudah terhubung. Sekarang kita uji coba di PC 1. Oke, di sini kita masukkan ke terminal. Oke, misalnya di sini saya menginginkan ngeping ke PC 2. IP address-nya kita lihat. Ping 192.168.2.254. Ya, connect ya. Jadi kita bisa connect ke PC 2. Sekarang kita coba ping ke PC 3. Ping 192.168.3.254. Ya, connect ke PC 4. Sekarang kita coba ping ke router 4. Sorry, kita ping ke PC 4 ya. Ping 192.168.4.254. Ya, terlihat connect ya. Nah, kalau misalnya kita trace route ya, misalnya kita trace route menuju IP address 192.168.4.254. Kita lihat dia akan melewat ke 192.168.1.1 lewat 40. Kita lihat jalurnya lewat mana. Berarti dia lewat sini ya. Oke. Nah, misalnya ini terputus ya. Misalnya jalur ini terputus. Kalau kemarin kita belajar tentang failover, maka secara otomatis akan berpindah jalurnya ya. Nah, apakah kita harus setting failover di OSPF lagi? Coba ya, kita delete di sini
Oke, sekarang terputus. Tadinya kalau kita lihat di sini dari PC1 ini lewat jalurnya lewat 40-40, dia lewat sini ya. Nah, sekarang kalau terputus, kita coba cek lagi dia lewat mana. Kita ping 192.168.4.254. Ya, sudah connect failovernya. Dan kita trace route sekarang lewat mana? Ya, sekarang sudah berpindah jalur ya. Kalau tadi lewat 40-40-40.1, sekarang lewat 10-10-10-2. Berarti lewat atas ini. Jadi apabila salah satu jalur ini terputus, maka OSPF secara otomatis akan mengalihkan jalurnya menuju ke tujuannya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya semuanya serba otomatis, failovernya langsung berjalan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi konfigurasi rekursif lagi, failover lagi. Nah, tidak perlu ya. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian, untuk bisa belajar tentang konfigurasi dasar OSPF. Nanti kita akan lanjut lagi OSPF tingkat lanjutan. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.